kembali lagi bersama kami di channel Maku Ciku. Dan setelah kami review film Rangga dan Cinta tadi, kami akan review film No other choice, nggak ada pilihan lain. Ada Pilihan Lain. Filmnya nyeritain tentang apa? Filmnya menceritakan tentang seorang kepala keluarga yang bernama Mansu, yang dirinya itu dipecat dari pekerjaannya akibat imbas dari pergantian direktur atau direksi gitulah, yang perusahaannya ini diambil alih oleh orang Amerika Serikat gitu. Dia kerja di perusahaan pembuatan kertas di situ. Jadi karena dia dipecat itu, akhirnya dia tidak memiliki pekerjaan lagi gitu. Dan yang awalnya keluarganya itu baik-baik saja, sekarang Karena dia jadi manajer, iya, dan kehidupannya mewah. awalnya dia memang loyal sekali kepada perusahaan ini, tapi kan dipecat tadi, kan diambil alih oleh orang kapitalis Amerika, ya jadinya dia hidupnya bersama keluarga akhirnya melarat. Dia janji sama istrinya. Oh ya, dia ini pemerannya ada Lee Byung-hun sama Son Ye Jin. Son Ye Jin siapa sih yang nggak kenal ya? Apalagi ya, pecinta drakor, siapa sih yang nggak tahu Son Ye Jin? By the way, siapa namanya nih? Lee Byung-hun. Si Lee Byung-hun ini, dia tuh mirip Sule. Tengok baik-baik. Itu tuh dia mirip Sule. Nah, karena dia nggak kerja nih, dia janji sama istrinya kalau 3 bulan lagi dia bakal dapat kerjaan. Padahal dapat kerja kan nggak semudah itu, apalagi di Indonesia ya. Fun fact, faktanya dia malah 13 bulan kemudian baru dia dapat kerja, dan itu cuman dapat di Tukang angkat, tukang buruh angkat. Iya. Di supermarket gitu. Terus dia dipanggil lah sama temennya untuk wawancara kerja di perusahaan punya bos temennya gitu. Nah di sini ada perang darah, gimana cara dia menyingkirkan apa ya, peserta-peserta Pesaing-pesaingnya. pesaing-pesaingnya yang apa, dia daftar kan banyak tuh pesaingnya, wawancara. Jadi dia itu berencana untuk masuk ke perusahaan kompetitor mantan perusahaannya gitu. Ini perusahaan besar. Dan caranya ya dia harus menghabisi para pesaingnya yang lebih kompeten lah istilahnya dalam hal perkertasan ini gitu. Dengan cara dibun-bun. Ya, begitulah. Ya, ada pertumpahan darah. Dan itu keren. Sumpah kalian harus nonton film ini, sangat amat keren banget. Karena Cici seketika ingat Parasite. Kenapa tuh? Gak tahu, filmnya sama. Iya kan, feelnya tuh hampir sama kayak Parasite. Dan pantes dia dapat 100%. Dan faktanya film ini nih katanya hampir menang loh di Venice Film Festival. Cuman karena jurinya rasis, jadi rasis terhadap Asia kan, gak menang. Padahal dapat standing ovation 8 menit. Masuk Oscar nggak heran sih. Iya, kayaknya sih susah ya, pesaingnya banyak. Apalagi film Asia kan, susah masuknya. Dari yang disuka nih, apa nih? Sinematografinya. Kenapa gitu? Keren aja gitu. Kayak ya kerennya kan banyak ya, keren orang beda-beda ya. Tapi kayak kerennya yang deh. Dimanjakan mata kita nontonnya kayak wah, gitu. Mario itu kayak di sini nih sinematografi yang dipakai namanya Park Chan-wook ya, sutradaranya kan Park Chan-wook, itu sering kali menggunakan shot dan kamera yang sangat-sangat dinamis gitu, mulai dari zoom in, flop, zoom crash, up, dolly in, dolly out, muter-muter kameranya, tapi itu kita tidak pusing gitu. Iya. Dan kita malah masih nyaman. Merasa itu menambah keabsurdan film ini gitu. Filmnya absurd. Filmnya emang absurd karena emang ceritanya simple. Gimana kalian nyari kerja susah, terus kalian juga kompeten ya, kalian ngerasa kompeten, tapi pesaing kalian lebih kompeten gitu. Gimana cara nyingkirannya ya? Mau nggak mau kalian ya itu tadi, nggak ada pilihan, no other choice, makanya dia dibun-bunnya lah itu. Dan plot twistnya nggak ada sih, plot twist yang mengejutkan sangat, wah nggak ada.
kita dibawa santai aja, tapi tegang, Terang banget. ya kan? Dan humor gelap itu Dark sangat jokes-nya, wah. bagus. Yang bikin kaget tuh istrinya, ternyata janda anak satu. Kirain itu kayak anak dia gitu, ternyata enggak. Dia punya dua anak, cewek dan cowok. Anaknya yang asli itu ya cewek, tapi anaknya punya kebutuhan khusus. Ya nggak Bisa bicara, bicaranya ulang-ulang dari pembicaraan kita aja. Tidak pernah mau berbicara. Tapi dia main celonya bagus. Dan faktanya dia emang berbakat di saat main cello itu, tapi dia tidak pernah menunjukkan ke keluarganya. Iya, dia gambar, ternyata gambar itu gambar not cello ala dia. Itu kayak pintar banget itu di situ Itu adegannya. anaknya beneran jenius banget. Kemarin dari judul film ini No other choice. tidak ada pilihan lain. Itu kayak di sini kan menceritakan kayak si tukang kertas ini kan dia emang si manajer kertas. Juga para pesaing yang ingin dibunuhnya itu kan para yang kelas atas, para mantan karyawan kertas juga kan, karya kertas. Nah, salah satu contohnya tuh kayak waktu si pegawai kertas yang mabuk-mabukan, yang suka mabuk-mabukan itu, dia berdialog tuh sama istrinya kayak bilang, Udah 25 udah tahun 25 aku tahun hidup sama aku hidup kertas. sama kertas gitu. Mereka itu kayak kertas tuh udah ada di hati mereka gitu. Tak ada pilihan lain. Sebenarnya itu ada pilihan lain. Contohnya kayak Dia disuruh buka kafe gitu kan, nggak mau. Dan sebenarnya tuh ada loh pilihan lain loh guys gitu. Dan untuk kalian semua yang bagi yang udah merasa kayak hidup ini udah hancur sekali, nggak ada pilihan lain yang harus melakukan ini, kalian salah ya. Kalian harus merenung sih, coba ambil ini pilihan, maksudnya kayak kemungkinan lain gitu. Kalau kalian nggak percaya omongan kami, tanya aja AI lah. Pasti ada pilihan lain kan. Kayak yang disuka lagi. Juga disuka itu humor komedi Dark joke, gelapnya, slapsticknya kayak saat dia kan si Manso ini berdalih wawancara kerja ya, waktu dia ingin ngebunuh kompetitor ketika istrinya. Tapi dia sebenarnya tuh ngapain gitu kan, kayak memata-matai dulu dari awal, dari ngapain korban pertama kan. Di situ dia kena gigit ular. Orang mana yang wawancara digigit ular gitu kan. Malah dihisap lagi, itu bisa ular sama istrinya si kompetitor. Itu bikin kayak Keren banget. cuma habis nonton itu kayak wah ini film keren kali, tapi bikin kosong pikiran guys. Baru juga suka shot-shotnya di situ, kayak setiap gambar yang ada di film ini tuh indah dan sangat-sangat dipikirkan gitu. Contohnya kayak sinematografi di saat dia ngebunuh korban ketiganya waktu di pinggir laut, kan di situ ada satu shot, kalau ingat shotnya itu kayak dibelah gitu. Di sebelah kanan dia melakukan pembunuhan itu, di sebelah kiri ada lautan. Yang itu merupakan simbol dari kekosongan hati dia gitu. Udah tanya sutradaranya itu maksudnya mana, tahu dia kan iseng aja. Kita menafsirkan aja. Oh gitu. Begitulah ya. Keren. Betul. Tiba-tiba ada adegan dewasa. Adegan ini suka nggak Cuma rebutan pistol? suka Kenapa? kayak anak-anak gitu. Dan chaos sekali. Chaos, terus mereka juga sama-sama nggak ada bakat pembunuhnya. Jadi mereka emang kayak Backsoundnya tuh Cici keren paling banget suka tuh ini waktu dia nodong pistol. Kan dia pakai banyak tuh sarung tangan. Buka. pistol. Ternyata ada bungkusnya lagi di tangannya. Buka lagi baru kena di sini. Dia di situ kan ngomong tuh kayak, kenapa lu nggak mau ngapain pilihan lain? Kenapa nggak buka kafe aja? Padahal dia udah ngasih kayak kesempatan, jangan ngambil kertas sampai pilihan lain aja, biar nggak aku bunuh gitu loh maksudnya. Umur-umurnya tuh memang Apa lawak Cici banget. suka Cici suka adegan ini waktu dia mau waktu dia mau ngebunuh korban pertama, dia menyelinap masuk ke dalam rumah. Ternyata di dalam rumah istri korban itu sedang berselingkuh. Iya. Mantap kan? Agar melindungi martabat si korban, dia menelpon korban karena ada wawancara. Sebenarnya dia tuh baik banget loh ke Dia kompetitornya. baik, Tapi dia ya baik, gimana cuman gitu. dia butuh. Kata dia nggak ada pilihan lain, harus ini dilakukan. Gitu. Dan Cici suka karakter si istrinya.
kayak wah, Kayak di sini tuh digambarkan kayak istri yang beneran sayang suami sampai terobsesi sama suami, terobsesi dalam tanda kutip melindungi apapun yang suami lakukan. namun ya di sini kita menjadi saksi juga ya penonton, bahwasannya keluarga tuh bisa hancur dari hal-hal kecil, dari kebohongan apa segala macam, kayak anaknya yang berbohong juga kan. Ya, itu astagfirullah tuh adegannya itu. Yang di kantor polisi. Kenapa? Nggak expect ngelindungin putranya Ya dengan kan, cara kayak gitu. Anak harus nonton lah, capek jelasinnya. ya kan dia harus begitu. Karena di awal dia sudah tahu waktu si penjual itu ingin membeli, si kampret itu ingin beli rumah dia gitu kan. Nah, langsung nggak disuka apa? Kemarin nggak ada sih yang nggak disuka. Sih nggak disuka karena tegang dibawa terus gitu, nggak ada dikasih jeda. Kemarin, kan? kemarin malah suka itunya. Merasa nggak dikasih jeda, jadi kayak Capek banget, capek. tapi lucu nontonnya. gitu. Apalagi mau nemu kelas. Ya, gitu. Mario juga suka di ending nih. Di bagian ending kan banyak tuh shot-shot. Kan udah keluar tuh nama-nama direkturnya. Banyak tuh shot-shot pengambilan kertas, pengambilan apa? Kayak pembalakan liar lah jatuhnya gitu, kayak nyentil ke situ juga kan. Masih ingat kan? Ini kayak nyentil ke segampang itu loh manusia tuh ngambil nyawa daripada tumbuhan gitu kan. Padahal kayu ini sangat penting tapi diambil untuk dibuat kertas juga. Kami nggak tahu ya ada kredit scene apa enggak, soalnya baru muncul ini, Aku pulang. muncul nama-nama itu langsung pulang. Juga di sini juga ada menyentil kerjaan yang diambil AI ya. Iya, Tahu di ending ambil AI, jadi dia ya mungkin sementara aja kerja di situ, soalnya dia cuma ngawasin AI-nya bekerja. AI-nya bekerja nggak, kayak gitu doang. Jadi bikin pelaporan gitu. Ya, rating 8. Wah, beda jauh sekarang ya. 8. Gila, ini film terkeren, salah satu film 10/10 yang Mario Ini berikan. film Cici yang bikin wow, cuman gak dikasih napas gitu loh, ngerasa jadi terlalu berat bagi Cici. Dan Mario suka banget film seperti ini gitu kan. Dan semoga aja ini film masuk Oscar, penampilan Kang Sule Korea tadi itu bisa dapat apresiasi lah di ajang penghargaan gitu kan. 10/10. Selain film ini saya juga memberikan 10/10. Ini 10/10 saya yang kedua ya. Yang pertama itu masih film One Battle After Another per 10. Ada dibikin pun. Mungkin sekian dulu untuk review kita pada kali ini. Sampai jumpa di review-review selanjutnya. Jangan lupa di like, Komen dan subscribe. dan Bye bye.